Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kalau bukan karena kedatangan tetua Singyi Tanah Suci Starfall, aku kemungkinan besar akan mati di tanganmu. Dan sekarang, kalian semua benar-benar berani mengatakan hal semacam ini kepadaku. Apakah kalian semua tidak menganggapnya konyol? Chu Feng mulai berjalan menuju anggota laki-laki Chu Heavenly Clan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya, tatapan Chu Feng semakin dingin seperti saat dia mengucapkan kata-kata itu. Niat membunuh melonjak di matanya terlihat dengan mata telanjang. Melihat tatapan Chu Feng, para anggota generasi muda Chu Heavenly Clan semuanya mulai gemetar ketakutan. Hanya pada saat inilah mereka menyadari, bahwa pria dengan nama Chu Feng sebenarnya adalah seorang maverick yang tidak terkendali dan tak kenal takut. Kemungkinan besar, dia benar-benar berani membunuh mereka. Ayo kabur, ucap seorang anggota. Merasa bahwa situasinya buruk, generasi muda Chu Heavenly Clan menyeret kedua pria yang terluka itu bersama mereka, dan bersiap untuk melarikan diri. Dan boom! Namun saat mereka mencoba melarikan diri, tekanan besar datang ke arah mereka dari belakang. Kemudian, itu menghancurkan mereka semua sampai ke tanah. Pada saat itu, mereka menyerupai anjing yang sekarat, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Kamu, apa yang kamu rencanakan? Kamu harus tahu bahwa kita berasal dari klan Surgawi Chu. Jika kamu berani melukai kami, kamu tidak hanya harus menanggung konsekuensinya, tetapi seluruh klanmu juga akan dihilangkan, ancam seorang anggota. Melihat bahwa mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri, generasi muda Chu Heavenly Clan mulai mengemukakan nama klan mereka. Tuanku, tolong luang mereka. Lagi pula, tidak hanya membunuh satu sama lain sangat dilarang dalam perburuan ini, tetapi mereka adalah tuan muda dan wanita muda klan Heavenly Chu. Adapun klan Surgawi Chu, mereka adalah penguasa dari alam atas Ciliokosem besar. Kamu benar-benar tidak bisa membunuh mereka. Pada saat itu, sebenarnya ada banyak orang dari antara mereka yang berlutut di tanah, dan mulai mendesak Chu Feng untuk tidak membunuh 10 anggota generasi muda klan Surgawi Chu. Mereka benar-benar melakukan ini karena mereka takut, bahwa mereka akan terlibat oleh Chu Feng. Setelah semua, bagi mereka Chu Heavenly Clan terlalu menakutkan. Itu adalah sesuatu yang mereka benar-benar tidak dapat menanggungnya. Mereka takut bahwa jika generasi muda Chu Heavenly Clan terbunuh, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kematian mereka. Diam! Tiba-tiba saja Chu Feng berbalik dan berteriak pada orang-orang itu. Chu Feng saat ini sangat ganas, dan niat membunuh melonjak di matanya. Dia sama sekali tidak menyerupai manusia sama sekali, dan ia sudah menyerupai iblis. Melihat Chu Feng dan mendengar teriakan memekakkan telinga itu, orang-orang yang berlutut di tanah sangat ketakutan sehingga anggota badan mereka menjadi lemah. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang berani mengucapkan kata lain. Kalian semua adalah pengecut yang hanya bisa membiarkan dirimu dimanfaatkan dan diinjak-injak oleh orang lain. Tidak ada yang akan menyalahkan kamu untuk itu. Namun jika kalian semua mencoba membujuk orang lain untuk menjadi pengecut seperti kamu, maka kamu yang akan bersalah. Jika ada yang berani mengucapkan omong kosong, jangan salahkan aku karena tidak sopan padanya. Chu Feng memaki kerumunan yang berlutut dengan dingin. Suara Chu Feng bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur. Dengan setiap kata, orang-orang itu akan merasakan tubuh mereka bergetar. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, bukan hanya orang-orang itu tidak lagi cukup berani untuk mencoba membujuknya lagi, tapi mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tidak hanya takut, tetapi banyak di antara mereka juga mengungkapkan ekspresi malu di wajah mereka. Kata-kata Chu Feng tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Karena memang benar, sebagian besar dari mereka sangat lemah. Mereka sangat lemah sehingga mereka akan segera menjadi taat setelah mereka bertemu seseorang dari klan Surgawi Chu. Dari lubuk hati mereka, mereka tidak pernah memiliki keinginan untuk melawan. Meskipun mereka mungkin melakukannya dengan sangat baik dalam kehidupan sehari-hari mereka di alam atas Ciliokosem besar, dan bahkan mungkin lebih unggul daripada individu yang lebih lemah dari diri mereka sendiri, tapi mereka akan menjadi budak yang sangat budak saat mereka bertemu orang-orang dari klan Surgawi Chu.
Setelah menegur orang-orang itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah para anggota generasi muda klan surgawi Chu lagi. Selanjutnya, dia perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan menghasilkan angin kencang. Semua anggota generasi muda klan surgawi Chu yang dipaksa ke tanah olehnya, mereka semua diangkat dari tanah oleh angin. Pada saat itu, ekspresi mereka semua berubah. Mereka tidak lagi memiliki sikap yang benar-benar arogan dengan menganggap semua orang berada di bawah mereka. Pada saat itu, ketakutan terhadap Chu Feng memenuhi wajah mereka. Ini terutama berlaku untuk kedua wanita itu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai menangis, dan wajah mereka sudah berlinang air mata. Bagaimana kalian semua ingin mati? Chu Feng bertanya kepada mereka. Kami tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh kami. Kami mohon, jangan bunuh kami. Kami akan memberimu semua tulang spiritual kami. Kami mohon, tolong jangan bunuh kami. Kami dapat memberikan apapun yang kamu inginkan, jadi tolong, jangan bunuh kami, ucap mereka semua. Kata-kata Chu Feng seperti batu besar yang dijatuhkan ke danau yang tenang, dan mereka segera menghasilkan gelombang besar. Anggota generasi muda Chu Heavenly Clan telah meledak. Hanya saja, apa yang meledak bukanlah perlawanan terhadap Chu Feng. Namun sebaliknya, mereka memohon pengampunan. Pada saat itu, mereka mirip dengan orang biasa. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan, kebanggaan, atau sikap menjadi superior. Yang mereka miliki hanyalah keinginan untuk tidak dibunuh. Selama mereka bisa hidup, mereka rela melakukan apa saja. Pada saat itu, kerumunan yang berlutut di tanah semuanya menjadi bisu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat generasi muda klan surgawi Chu, yang memohon orang lain untuk pengampunan mereka dengan cara hina. Mereka yang ada di sana adalah tuan muda dan wanita muda dari klan surgawi Chu. Jika mereka tidak menyaksikan sendiri, mereka pasti tidak akan percaya bahwa generasi muda klan surgawi Chu sebenarnya adalah pengecut yang takut mati. Ternyata mereka juga mampu menjadi kecil dan rendahan. Meskipun kerumunan yang berlutut tertegun oleh generasi muda Chu Heavenly Clan yang memohon pengampunan, tapi Chu Feng sudah mengantisipasi hal ini terjadi. Jangankan mereka, bahkan Chu Xiansuo itu hanya seseorang yang akan menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang hanya tahu bagaimana memanfaatkan posisi mereka untuk menggertak orang lain, dan tidak memiliki tulang punggung moral, ataupun integritas yang dimiliki para ahli. Jika kamu semua ingin hidup, aku bisa memberi kamu semua kesempatan. Namun sebelum itu, ini akan tergantung pada apakah kamu semua akan taat atau tidak, ucap Chu Feng. Niat membunuh di mata Chu Feng sangat menurun ketika dia mengatakan kata-kata itu. Dan bahkan nadanya sudah mereda. Sebenarnya, Chu Feng tidak pernah berencana untuk membunuh mereka sejak awal. Setidaknya, dia tidak berencana untuk membunuh mereka di sini. Lagi pula, jika dia akan membunuh mereka di sini, bahkan villa persenjataan abadi tidak akan menghindarkannya. Bahkan Chu Feng mungkin segera ditangkap setelah berjalan keluar dari tempat perburuan, dan kemudian diserahkan kepada klan surgawi Chu untuk diurus. Jadi sejak awal, Chu Feng hanya berencana untuk menakuti mereka. Terbukti, Chu Feng telah berhasil. Kami bersedia melakukannya. Terlepas dari apa yang kamu inginkan dari kami, selama kamu memintanya, kami pasti akan pergi dan melakukannya. 10 generasi muda Chu Heavenly Clan berbicara serempak. Aku tahu bahwa kamu semua harus memiliki metode khusus, untuk menghubungi generasi muda Chu Heavenly Clan kamu yang lain. Pergi dan panggil semua orang-orang itu. Lakukan itu, dan aku akan mengampunimu, kata Chu Feng. Siap, kita akan pergi dan memanggil mereka sekarang, kita akan memanggil mereka sekarang, balas mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, generasi muda 10 Chu Heavenly Clan tidak ragu sedikit pun. Satu demi satu, mereka mengeluarkan mutiara khusus dan menggenggamnya. Kemudian, lapisan kekuatan tak terlihat mulai menyebar. Mutiara-mutiara itu adalah jimat komunikasi. Meskipun mereka memiliki jangkauan yang sangat terbatas, tapi itu akan cukup untuk tempat berburu. Chu Feng tahu bahwa tidak lama dari sekarang, semua generasi muda Chu Heavenly Clan di daerah perburuan akan berkumpul. Selain itu, Chu Feng memperhatikan bahwa generasi muda Chu Heavenly Clan ini mengungkapkan sedikit perubahan dalam ekspresi, itu setelah menggenggam mutiara mereka masing-masing. Mereka tidak lagi takut, dan mereka bahkan sedikit percaya diri. Bahkan ekspresi di mata mereka saat mereka melihat ke Chu Feng telah berubah.
Tatapan mereka tampaknya memberitahu Chu Feng bahwa, tunggu saja, kamu akan segera menderita. Chu Feng bisa memahami reaksi mereka. Mereka pasti berpikir bahwa Chu Feng akan menderita begitu Chu Xiansuo tiba. Chu Feng tahu apa yang mereka pikirkan. Namun sayangnya, mereka tidak tahu persis seberapa kuat teknik formasi Chu Feng. Setelah kira-kira setengah hari berlalu, cahaya cemerlang mulai muncul dari jauh. Mengikuti cahaya cemerlang itu adalah kekuatan yang sangat besar. Sebuah kekuatan yang sangat kuat, bahkan mengguncang bumi. Semakin dekat cahaya itu, maka semakin besar bumi bergetar. Melalui mata surgawinya, Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam cahaya keemasan itu adalah generasi muda klan surgawi klan. Mungkin saja generasi muda Chu Heavenly Clan yang ditangkap oleh Chu Feng ini, mereka telah mengirimkan sinyal kesusahan. Itu mungkin menjadi alasan mengapa generasi muda Chu Heavenly Clan datang. Alasan mengapa Chu Feng berpikir bahwa mereka datang adalah, itu karena mereka semua datang bersama-sama. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Hanya ada satu penjelasan mengapa mereka semua tiba pada waktu yang bersamaan. Ini artinya, mereka sudah berkumpul sebelumnya. Pada saat itu, mereka datang dengan anggun. Tidak hanya untuk melihat teman-teman mereka, tetapi lebih dari itu agar mereka bisa mengatasi Chu Feng. Seperti yang diharapkan, begitu mereka melihat kedatangan sinar yang luar biasa, 10 generasi muda Chu Heavenly Clan yang berdiri di belakang Chu Feng semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka bahkan sesekali menatap Chu Feng dari belakang. Seolah-olah mereka mencoba memberitahu Chu Feng, kamu akan segera menderita, dan lihat saja bagaimana kami akan merawatmu nanti. Tidak lama kemudian, semua generasi muda Chu Heavenly Clan telah tiba. Mereka semua berdiri di atas formasi besar yang menyerupai bunga lotus raksasa. Formasi besar itu adalah formasi gerakan, dan ada cahaya keemasan dipancarkan oleh formasi besar itu. Melalui kekuatan formasi dan pola urat-urat yang mengalir melalui formasi besar, Chu Feng bisa mengatakan bahwa ada yang cukup kuat di antara mereka. Bocah, apakah kamu yang menyebabkan ini? Segera, seseorang berdiri keluar dari generasi muda klan Heavenly Clan yang telah tiba. Dia pria yang sangat tampan. Wajahnya seperti salju, dan bahkan kulitnya sangat mengkilap dan halus. Sepintas dia mirip seorang wanita. Jika itu bukan karena suaranya yang jelas dari seorang pria, banyak orang mungkin akan salah mengira dia seorang wanita. Chu Feng bisa mengatakan bahwa formasi gerakan yang bersinar terang dengan cahaya keemasan itu, ini didirikan oleh pria itu. Orang itu kemungkinan besar adalah orang dengan teknik formasi terkuat di antara generasi muda Chu Heavenly Clan yang hadir saat ini. Namun sayangnya, Chu Xiansuo tidak ada di sana. Di mana Chu Xiansuo? Tanya Chu Feng. Anak laki-laki kecil yang cantik itu menunjuk ke arah Chu Feng dan memerintahkan. Aku yang menanyai kamu di sini. Jawab dengan jujur, balas si pria cantik. Jika Chu Xiansuo tidak muncul, aku takut kalian semua akan berakhir seperti mereka hari ini, ucap Chu Feng sambil menunjuk ke generasi yang lebih muda dari 10 klan surgawi Chu di belakangnya. Apa yang kamu coba katakan? Pria yang cantik itu bertanya. Seperti mereka, kalian semua akan dikalahkan olehku, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Cari mati, ucap si pria cantik. Pria itu langsung geram. Saat dia berbicara, dia membentuk formasi pembantaian besar dan melepaskannya ke arah Chu Feng untuk menyerangnya. Sementara dia melepaskan serangannya pada Chu Feng, dia sebenarnya bahkan berteriak keras dengan paksa dan lurus. Kamu yang berani menyerang orang-orang dari Chu Heavenly Clan kami, kamu telah melakukan pelanggaran besar. Maka hari ini aku, Chu Chengkun, akan mengeksekusimu segera. Ucap si pria cantik yang bernama Chu Chengkun. Suara Chu Chengkun sangat bergema. Lebih jauh lagi, kekuatan opresifnya terpancar ke sekelilingnya. Suaranya membawa kekuatan yang menakjubkan ke telinga orang banyak, dan itu menyebabkan mereka merasakan semacam ketakutan. Seolah-olah dia adalah hukum, dan apa yang telah dia nyatakan akan menjadi kenyataan. Namun tepat setelah suaranya memasuki telinga orang banyak, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan formasi pembantaian yang ganas itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menyebar ke udara tipis. Ini, bagaimana mungkin? Menyaksikan pemandangan ini, bukan hanya bocah cantik itu tertegun, tetapi bahkan generasi muda Chu Heavenly Clan yang telah menyerang Chu Feng sebelumnya juga tertegun. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Chu Feng menjadi sangat kuat. Kamu mampu menggunakan kekuatan bela dirimu.
Wajah cantik kecil itu mengutarakan pertanyaan yang sama seperti yang dilakukan oleh 10 generasi muda klan surgawi Chu sebelumnya. Tentu saja tidak, kata Chu Feng. Lalu, kamu pasti memiliki harta. Bocah kecil yang cantik itu bertanya lagi. Bukan itu juga, kata Chu Feng. Mustahil, kamu pasti memiliki semacam harta. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa membubarkan seranganku hanya dengan isyarat saja? Pria cantik itu bertanya. Kamu bertanya padaku bagaimana? Baiklah, aku akan membuat kalian semua tahu bagaimana aku berhasil melakukannya. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya lagi. Bas-bas. Saat berikutnya, kekuatan spiritual bergelombang muncul dari lengan Chu Feng. Seperti sinar matahari yang mulia, itu segera menyelimuti seluruh wilayah. Oh surga, kamu. Pada saat itu, generasi muda Chu Heavenly Clan benar-benar terpana. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak memanfaatkan formasi khusus. Tapi sebaliknya, dia langsung menampilkan kekuatan spiritualnya. Dengan demikian, semua orang yang hadir dapat dengan jelas melihat cahaya terang yang menyelimuti wilayah itu. Itu kekuatan spiritual tingkat tanda ular. Kamu seorang spiritualis dunia Snake Mark Immortal Cloak. Wajah kecil yang cantik itu bereaksi seolah-olah dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia saksikan. Dia bertanya pada Chu Feng lagi, dan itu tampaknya untuk memverifikasi apa yang telah dilihatnya. Aku sudah mengatakan untuk memanggil Chu Xiansuo itu ke sini. Kalau tidak, kamu semua akan berakhir seperti mereka. Saat Chu Feng berbicara, dia menggenggam telapak tangannya. Kemudian, seperti pasukan yang luar biasa yang baru saja diberi perintah, kekuatan spiritual yang menyegel daerah itu mulai bergerak untuk menindas generasi muda klan surgawi Chu yang hadir. Dan boom, hanya dalam sekejap, semua generasi muda Chu Heavenly Clan dipaksa ke tanah. Kamu berani menyerang kami? Apa kamu ingin mati? Pada saat itu, bocah kecil yang cantik itu dan generasi muda Chu Heavenly Clan yang lebih muda yang datang bersamanya, semuanya mulai mengutuk dan mengancam Chu Feng. Nada suara mereka persis sama dengan yang 10 generasi muda Chu Heavenly Clan sebelumnya. Jangan katakan lagi, cepat, berhenti bicara. Dia benar-benar akan membunuh kita. Dia sama sekali tidak takut dengan Chu Heavenly Clan kami. Pada saat itu, 10 generasi muda Chu Heavenly Clan tidak dapat menahan diri. Satu demi satu, mereka berteriak agar yang lain tetap tenang. Setelah mendengar teriakan dari 10 generasi yang lebih muda Chu Heavenly Clan, generasi muda Chu Heavenly Clan yang telah tiba kemudian terkejut. Kemudian, mereka semua menutup mulut mereka. Mereka semua tahu betul kepribadian apa yang dimiliki oleh 10 generasi muda klan surgawi Chu ini. Mereka bukan orang yang mudah tunduk pada orang lain. Namun mereka sebenarnya berbicara dengan cara seperti itu, dan bereaksi dengan cara yang begitu ketakutan. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Itu artinya, Chu Feng di depan mereka benar-benar akan membunuh mereka semua. Orang yang menyerangmu saat itu adalah Chu Xiansuo, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan jika kamu ingin menyelesaikan hutang dan membalas dendam, kamu harus menemukan Chu Xiansuo, kata bocah kecil itu. Dibandingkan dengan yang lain, dia cukup cerdas. Dia tidak secara langsung memohon pengampunan. Sebagai gantinya, ia malah menyalahkan Chu Xiansuo. Tentu saja, apa yang telah dia lakukan adalah tindakan pengkhianatan demi mempertahankan diri. Meskipun anak laki-laki yang cantik itu cerdik, tapi karakter moralnya lebih rendah daripada generasi muda 10 Chu Heavenly Clan dari sebelumnya. Pergi dan panggil Chu Xiansuo, dan aku akan melunasi utangku dengannya, kata Chu Feng. Bukannya aku tidak ingin membantumu memanggilnya. Hanya saja, kakak laki-laki Chu Xiansuo sama sekali tidak berada di tempat berburu, kata bocah kecil itu. Tidak ada di tempat berburu, Chu Feng terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.